Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Okta. Okta sendiri adalah seorang petarung hebat yang selalu jadi jagoan para mafia judi. Di situ terlihat ia sedang menulis surat ucapan selamat ulang tahun kepada putri tercintanya yang bernama Leoni. Namun tak lama kemudian rekannya yang bernama Cosima memanggilnya untuk segera melaksanakan latihan atau pemanasan karena di hari itu Okta akan melakukan sebuah pertandingan besar melawan petarung yang bernama Benko. Selepas pemanasan selesai, Okta kembali ke sebuah ruangan. Di situ ia merasa sangat kebingungan karena sebenarnya ia ingin sekali menemui putrinya hanya untuk merayakan ulang tahunnya di hari ini. Lalu tak lama Okta video call dengan putrinya. Di situ ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrinya dan berjanji akan datang untuk putrinya hari ini. Mendengar hal itu, putrinya yang bernama Leoni pun merasa sangat bahagia dan berharap ayahnya datang. Natürlich komme ich. Ich komme auf jeden Fall, versprochen. Singkat cerita, Okta pun pergi menuju ke tempat pertarungan berlangsung bersama Cosima dan juga Paul. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di tempat pertarungan. Di dalam sana mereka disambut oleh seorang pria yang bernama Chino, yang dimana ia adalah seorang mafia judi. Kemudian setelah itu Okta pun memasuki ruang ganti dan di sana ia langsung bersiap-siap. Namun di tengah sedang bersiap-siap, Okta mendapati sebuah telepon dari seorang wanita yang bernama Mina, yang mana Mina sendiri adalah mantan istrinya. Di situ Mina marah-marah kepada Okta karena telah menjanjikan datang untuk bertemu anaknya, yang padahal Okta sendiri saat ini akan melaksanakan pertandingan melawan Benko. Hal tersebut membuat Okta menjadi buyar dan sangat emosi. Singkat cerita, pertarungan pun tiba. Di situ Okta berjalan dengan kerennya untuk memasuki ring. Namun tak lama kemudian Mina menelponnya kembali. Tetapi ketika diangkat, ternyata itu suami Mina yang sekarang. Yang dimana suami Mina mengatakan kalau Okta tak datang menemui putrinya hari ini, maka hak asuhnya akan sepenuhnya oleh Mina. Karena Okta tak mau itu terjadi, Okta pun kembali ke ruang ganti dan segera pergi dari tempat pertarungan untuk menemui putrinya. Dr. Bergmann, alte Traus. Bergmann, komm zurück! Namun para mafia judi yang sudah memasang taruhan besar untuk Okta pun tak tinggal diam. Melihat Okta pergi meninggalkan arena, di situ kemudian mereka mengejar Okta. Okta terus berlari sekencang mungkin untuk kabur dari kejaran para mafia judi sampai pada akhirnya Okta menaiki sebuah mobil Maxim dan berhasil lolos dari kejaran mereka. Di tengah perjalanan ia mendapati telepon dari Paul, manajernya. Di situ Paul mengatakan bahwa Okta harus kembali ke tempat pertarungan, kalau tidak akan didiskualifikasi dan membahayakan dirinya dan juga Paul dari amukan para mafia judi yang sudah memasang taruhan yang sangat besar untuk Okta. Namun di situ Okta tak menghiraukannya karena Okta sendiri lebih ingin bertemu dengan putri tercintanya. Beberapa saat kemudian Okta pun terjebak macet. Di sisi lain para mafia yang mengejar Okta pun sudah mendekat. Okta yang melihat itu pun memutuskan untuk keluar dari mobil dan lari kembali. Di situ Okta pun terbirit-birit lari masuk ke dalam sebuah kafe untuk bisa lolos dari kejaran para mafia itu. Namun ketika keluar jalan pintu belakang, para mafia itu sudah mengepung Okta. Karena tak ada pilihan lain, Okta pun bertarung dengan mereka. Sampai pada akhirnya Okta pun pingsan dan langsung dibawa ke sebuah mobil. Namun ternyata itu hanyalah sebuah akting. Di situ Okta pun kembali membrutal dengan menghajar semua mafia yang ada di dalam mobil. Kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya. Namun para mafia yang mengejarnya tak memberinya napas. Mereka terus mengejar Okta. Sampai tibalah di sasana tempat latihannya. Di situ Okta meminta bantuan kepada Cosima, Bruno, dan Anika untuk bertarung melawan para bajingan yang mengejarnya.
Di tengah teman-temannya sedang bertarung, Okta mencoba untuk kembali melarikan diri lewat jendela belakang Sasana. Namun saat ia akan keluar, Cosima menahannya. Lalu kemudian Okta mengatakan bahwa dirinya harus bertemu dengan putrinya. Okta pun meminta bantuan kepada Cosima untuk mengambilkan kue ulang tahun untuk putrinya di toko kue. Setelah Cosima setuju, Okta pun kembali untuk segera cepat-cepat sampai ke tempat putrinya berada. Karena Mina, mantan istrinya, hanya memberi waktu 1 jam saja. Singkat cerita, saat Okta sedang berada di sebuah kereta, ia kembali video call dengan putrinya. Di situ Leonie mengatakan kepada Okta kenapa ayah belum juga datang dan menemuinya. Apakah ayah tidak akan datang? Okta pun mengatakan bahwa dirinya akan datang. Auf jeden Fall. Guck mal. Ich bin schon in der U. Saat keluar dari kereta, lagi-lagi dia harus dihadang oleh para bajingan itu. Namun kali ini ada yang sedikit berbeda, karena di situ ada orang yang bernama Benko, yang dimana Benko itu sendiri adalah orang yang menjadi lawan bertarungnya di pertarungan kali ini. Melihat hal itu, Okta pun kembali berlari karena sudah tidak ada waktu lagi. Sampai tibalah di sebuah klub malam, Benko yang terus mengejarnya pun kini menemukan Okta dan di situ terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Terjadi sebuah jual beli serangan di antara mereka karena mereka berdua adalah para petarung. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Walaupun pada akhirnya Okta lah yang memenangkan pertarungan tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Benko, kini Okta pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menemui putrinya. Walaupun keadaannya sekarang sudah sangat lemas, namun ia terus berusaha karena telah berjanji pada putrinya Leonie. Namun sebelum menuju ke rumah putrinya, Okta terlebih dulu mendatangi sebuah pet shop untuk mengambil seekor kucing yang akan menjadi kado untuk putrinya. Setelah selesai mengambil kucing tersebut, saat akan keluar dari pet shop itu, lagi dan lagi ia kembali harus dihadang dengan seorang mafia yang bernama Chino. Dan ternyata di sana juga ada Paul yang sedang diintimidasi, karena sebenarnya Paul sendirilah yang sudah membuat kekacauan ini dengan membuat sebuah pertarungan, agar ia bisa mendapatkan uang dan keuntungan dalam jumlah banyak. Chino yang memasang taruhan untuk pertarungan itu pun merasa sangat dibuat marah karena telah rugi besar, bertaruh memegang Okta yang dimana Okta kalah karena didiskualifikasi. Lalu di situ Chino pun membawa mereka berdua ke dalam sebuah ruangan. Di sana Chino begitu sangat marah dan menembak Paul di bagian kaki dan juga pundaknya. Kemudian di situ Chino pun menodongkan pistolnya ke arah Okta dan ketika akan ditembakkan, beruntung Cosima datang tepat waktu dan di sana terjadilah perkelahian di antara mereka bertiga. Pertarungan pun berlangsung cukup lama karena Chino sendiri ternyata cukup kuat sampai membuat Cosima dan Okta sedikit kewalahan. Setelah berhasil mengalahkan Chino sampai tak berdaya, Okta pun kini kembali melanjutkan perjalanannya untuk bertemu putri tercintanya. Dengan sisa tenaga yang masih ada, ia pun terus berusaha berjuang. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan Okta yang tengah terbaring karena sudah kelelahan. Di sana juga ada putrinya yang tengah memeluk Okta. Sungguh pemandangan yang sangat mengharukan dan terlalu indah untuk dilupakan.